Pemicu kelompok pemuda bakar hidup-hidup dua pria di Bali, 5 orang ditangkap. Pihak kepolisian bergerak cepat mengungkap kasus penganiayaan berat hingga mengakibatkan 2 korban meninggal dunia. Para pelaku tergolong sadis karena tega membakar hidup-hidup 2 korban yang sudah tidak berdaya setelah mengalami penganiayaan. Kedua korban, Egy Ramadan dan Hisam Adnan, ditinggalkan begitu saja oleh pelaku sehingga ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Peristiwa yang terjadi di Jalan Pelabuhan Benoa nomor 7X, Denpasar, Bali pada Jumat 10 April 2026 dini hari tersebut sempat membuat gempar. Atas kejadian itu polisi turun tangan sehingga berhasil mengungkap dalam waktu kurang 10 jam. Terduga pelaku yang diamankan ada 5 orang, berinisial SA, DH, NU, Dr, dan IS. Polisi menangkap 5 pelaku di tempat yang berbeda mulai dari kawasan Pelabuhan Benoa hingga rumah kos di wilayah Denpasar Selatan. Atas perbuatan, para pelaku terancam pasal penganiayaan berat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Kasat Reskrim Polresta Denpasar, Kompol Agus Riwayanto mengungkapkan secara mendalam bahwa penerapan pasal berat tersebut didasari oleh tindakan sadis para pelaku yang secara sadar kembali ke lokasi untuk membakar korban. Motif utama penganiayaan tersebut adalah rasa sakit hati mendalam karena para pelaku sering diganggu dan mendapatkan ancaman pembunuhan dari korban. Kompol Agus memaparkan bahwa ketegangan memuncak saat korban Egy melakukan panggilan video kepada pelaku berinisial IS untuk menantang berkelahi sambil mengancam akan membunuh. Aksi brutal tersebut berlangsung dalam 2 tahap, di mana pada serangan pertama para pelaku menghajar kedua korban menggunakan balok kayu dan batu hingga lemas di selokan. Setelah korban dalam keadaan lemas, para pelaku ini sepakat untuk membakar guna mengakhiri hidup para korban, ujar Kompol Agus dikutip tribun-bali.com. Para pelaku sempat meninggalkan lokasi untuk mencari bensin, lalu kembali lagi menyiramkan bahan bakar tersebut ke tubuh korban yang sudah tak berdaya dan menyulut api hingga keduanya tewas mengenaskan. Atas perbuatan keji yang terencana tersebut, penyidik menyangkakan pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kompol Agus Riwayanto menegaskan bahwa unsur dalam pasal tersebut sangat jelas menjerat para pelaku karena tindakan penganiayaan berat yang mereka lakukan telah mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Sesuai aturan hukum terbaru, setiap orang yang melakukan penganiayaan berat hingga mengakibatkan mati dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, jelasnya. Kelima pelaku saat ini telah ditahan bersama barang bukti berupa pakaian korban, batu, balok kayu, serta botol plastik bekas bensin guna proses hukum lebih lanjut. Pelaku ingin pastikan korban benar-benar meninggal. Kasat Reskrim Polresta Denpasar Kompol Agus Riwayanto menjelaskan berdasarkan pengumpulan fakta di lapangan, bahwa para pelaku tidak sekadar melakukan penganiayaan secara spontan, melainkan kembali lagi ke lokasi untuk memastikan korban tewas. Setelah korban dalam keadaan lemas dan tidak berdaya di selokan bawah pohon, para pelaku ini sempat meninggalkan lokasi, namun kemudian mereka sepakat datang kembali untuk mencari bensin, ungkap Kompol Agus dalam konferensi pers. Proses penyerangan tahap pertama terjadi sekitar pukul 4.30 WITA, di mana 5 pelaku yakni S, A, DH, NU, DR, dan IS yang tiba di TKP dan langsung menghujani korban Egy, Hisam, dan rekan mereka bernama Budi dengan batu, balok kayu, serta tendangan. Sementara Budi berhasil melarikan diri untuk bersembunyi, Egy dan Hisam jatuh terkapar di selokan dalam kondisi masih hidup namun tidak berdaya akibat pengaruh alkohol dan hantaman benda tumpul. Aksi sadis memuncak ketika para pelaku kembali ke TKP untuk kedua kalinya.